Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat karepan roti goreng isi kari ala Jepang. Dan ini enak banget, gembul-gembul, garing di luar, krenyes-krenyes. Dalamnya roti lembut dan empuk, isian kare Jepang isi dagingnya mantep banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis di atas pan. Kita menggunakan api sedang. Masukkan 2 siung bawang putih yang udah dicincang seperti ini. Kemudian kita masukkan juga 1 buah bawang bombay yang udah diiris kecil-kecil seperti ini. Tumis dan aduk sampai harum. Bawang putihnya agak kecoklatan dan bawang bombaynya terlihat agak layu. Nah, setelah ditumis sampai harum seperti ini, udah cukup. Selanjutnya ambil 185 gram daging sapi cincang atau daging sapi yang udah dicopper halus. Masak dan aduk-aduk sambil kita tekan-tekan kayak gini supaya lebih merata, gak terlalu menggumpal dagingnya. Tumis sampai berubah warnanya. Nah, kalau dagingnya udah berubah warna seperti ini, masukkan 130 gram wortel yang udah dipotong-potong kotak-kotak kecil seperti ini. Dan kita masukkan juga 170 gram kentang yang udah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Ini aku rendam air supaya nggak teroksidasi abis dipotong-potong. Masukkan kentang yang udah ditiriskan. Aduk-aduk sebentar terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan secukupnya air sampai cukup merendam kentang dan wortelnya. Kira-kira sekitar 300 sampai 350 ml terlebih dahulu ya. Aduk dan kita masak sampai airnya menyusut dan kentang wortelnya menjadi empuk. Diaduk-aduk sesekali ya teman-teman, dipantau terus. Nah, setelah airnya menyusut kira-kira seperti ini, kentang wortelnya juga udah empuk. Kita masukkan 1 bungkus bumbu kari Jepang seperti ini. Merek boleh bebas, tapi ini yang paling gampang dicari. Aduk sampai tercampur rata. Kita bisa menambahkan secukupnya air. Di sini aku tambahkan lagi air sekitar 50 sampai 100 ml. Masak sampai terdapat kuah kari yang kental, sampai nyemek-nyemek gitu ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini menurutku kekentalannya udah cukup, cocok buat jadi isian, gak terlalu basah atau encer tapi masih creamy bumbunya. Tambahkan garam, kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan gula pasir sesuai selera. Sebenarnya dari bumbu instan kari Jepangnya itu udah ada rasanya, tapi menurutku masih perlu ditambah ya. Biarkan dingin. Selanjutnya kita akan membuat adonan roti goreng. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan 35 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau kalau ditimbang 4 gram. Aduk bahan-bahan kering ini sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir telur. Kemudian kita tuangkan 100 ml susu cair dingin. Aduk sampai tercampur rata. Sebaiknya susunya bisa dituangkan sedikit demi sedikit ya, tidak langsung dituangkan sekaligus. Nah, kalau sudah menggumpal-gumpal seperti ini, selanjutnya kita bisa uleni sampai menjadi adonan setengah kalis. Bisa diulen manual, tapi di sini aku menggunakan mixer supaya lebih praktis. Kita mix menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur menjadi adonan. Lanjut kita mix menggunakan kecepatan sedang sampai setengah kalis. Nah, kalau udah setengah kalis, adonannya udah terlihat agak mulus seperti ini. Selanjutnya masukkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam.
kita lanjut uleni bertahap mulai dari kecepatan rendah terlebih dahulu dan stabil di kecepatan sedang. Kita uleni sampai kalis dan elastis. Kalau sudah kalis dan elastis, adonannya udah mulus, kira-kira seperti ini. Kalau kita rentangkan, terbentuk lapisan tipis yang gak mudah robek. Angkat adonan dan kita pindahkan ke alas kerja. Sebaiknya tangan udah dioles margarin terlebih dahulu ya, supaya nggak lengket. Ini bisa lanjut kita bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku timbang masing-masing beratnya 35 gram. Nah, ini setelah dibagi-bagi adonannya, bisa diberi tutup plastik wrap atau kain bersih untuk menjaga kelembaban adonan biar nggak kering. Ambil adonan, kemudian kita bulatkan. Keluarkan udaranya, kempeskan seperti ini terlebih dahulu, kemudian bulatkan dengan cara seperti ini. Setelah itu bisa di rounding, dan ini nggak perlu mulus-mulus juga nggak apa-apa ya. Hasilnya jadi seperti ini, lakukan sampai selesai. Susun sesuai urutan pembulatannya, kita beri tutup kain bersih dan kita istirahatkan selama kurang lebih 15-20 menit. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 15 menit, ini udah mengembang kayak gini. Ambil adonan sesuai urutan antrian. Kebetulan cuacanya lagi panas ya di rumahku. Taburi tepung terigu terlebih dahulu, kemudian kita kempeskan adonan seperti ini. Dan selanjutnya kita gilas membentuk bulatan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ambil isian kari yang udah kita buat tadi, letakkan secukupnya di atas adonan. Kemudian di bagian pinggir adonan kita oles tipis dengan air. Lanjut kita satukan sambil kita cubit-cubit seperti ini. Pastikan rapat supaya nggak bocor ya. Balikan, kemudian kita rapikan terlebih dahulu ya. Lakukan sampai selesai. Susun di wadah lebar yang udah ditaburi terigu. Dan jangan lupa beri jarak yang cukup. Langsung aja kita ambil adonan yang pertama kali diberi isian ya. Masukkan ke dalam kocokan telur. Gulingkan dengan hati-hati. Dan tiriskan menggunakan garpu. Langsung aja kita balur ke tepung roti atau panko. Pastikan merata ya. Di sini bisa dicek kalau ada yang terbuka, bisa dicubit dulu biar nggak bocor. Susun kembali dan lakukan sesuai urutan antrian. Dan ini teman-teman udah diberi tepung roti semua adonannya. Kalau dirasa udah cukup mengembang, bisa langsung digoreng sesuai urutan antrian. Tapi kalau dirasa masih belum mengembang, bisa ditunggu sebentar sekitar 10 menitan. Ini langsung aku goreng sesuai antrian ya, di minyak panas di api sedang agak kecil sedikit. Goreng sampai bagian bawahnya garing kecoklatan. Setelah bagian bawahnya garing kecoklatan, kita bisa balik. Ini baliknya cukup sekali aja ya. Balik dan lanjut kita goreng sampai kecoklatan merata di sisi lainnya. Nah, kalau udah merata di seluruh sisinya, bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia karepan atau roti goreng isi kari ala Jepang. Hasilnya gede-gede kayak gini. Dari satu resep aku dapat 13 pieces. Beneran deh, kalau bikin sendiri itu puas banget. Dari penampakannya aja udah bikin gak sabar buat nyobain. Bagian luarnya garing. Coba kita potong ya. Nah, kelihatan ya tekstur rotinya tuh kayak gini. Teksturnya tuh kokoh tapi tetap empuk dan lembut. Teman-teman, teksturnya tuh bagus banget buat roti goreng. Apalagi isian karinya itu udah memanggil-manggil untuk segera dimakan. Ini ya teman-teman, luarnya tuh garing, renyah, krenyes-krenyes. Dalamnya tekstur rotinya itu empuk dan lembut. Nah, yang bikin mantep lagi itu isian kari dagingnya. Kentang, wortel, daging, bumbu kari Jepang yang creamy, jadi nggak kering gitu ya isiannya. Mantep banget.
Teman-teman cobain ya di rumah. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.